Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang keempat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, anak-anak, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan social distancing. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal dengan rinci. Kedua, setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. Ketiga, setelah berdiskusi dan pembiasaan praktik, siswa dapat menjelaskan dan melakukan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi dari bacaan dengan benar. Kita mulai pembelajaran yang keempat. Kemarin kita telah belajar tentang rumah adat, keragaman budaya yang banyak sekali menampilkan berbagai rumah adat di berbagai suku di Indonesia. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia selain rumah adat? Ya, salah satu keragaman budaya Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Baiklah, kita lakukan kegiatan berikut. Bersama dengan teman atau keluargamu, jawablah pertanyaan berikut. Di provinsi mana kalian tinggal? Kemudian, apa nama pakaian adat di daerahmu? Tuliskan keunikan pakaian adat di daerahmu. Dan dalam acara apa sajakah pakaian adat itu biasa digunakan? Nanti ditulis dalam kolom seperti contoh berikut. Provinsi tempat tinggalnya, nama pakaian adatnya apa, keunikannya apa, dan di mana saja pakaian adat itu biasa digunakan. Kita baca bersama tentang ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat yang dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia dapat dilihat pada tabel pakaian adat Indonesia. Ada di buku kalian di buku tema 7, subtema yang kedua, pembelajaran keempat. Nama pakaian adat contohnya ele balang dari Aceh, kemudian ulos dari Sumatera Utara. Namanya bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang dari Sumatera Barat. Pakaian tradisional Melayu dari Riau. Teluk Belanga dari Kepulauan Riau, Aisan Gede dari Sumatera Selatan,
Paksian dari Bangka Belitung, dan selanjutnya kalian dapat melihat pada tabel tersebut. Kemudian, apa nama pakaian adat daerahmu? Kalau kalian berada di Jawa Tengah, pakaian adatnya bernama kebaya. Tentunya kalian akan sangat bangga saat mengenakannya, bukan? Suatu ketika cobalah untuk mengenakan pakaian adat dari daerah lain. Itulah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Selanjutnya, tugasnya perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan yang terlihat pada setiap pakaian di daerah pada gambar itu. Yang pertama, ada gambar pakaian adat Bali. Apa keunikannya? Kemudian dilanjutkan kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai pada pakaian adat Jambi. Silakan tulis apa keunikannya. Ditulis di buku ya anak-anak. Setelah itu kita lanjutkan untuk berdiskusi. Setelah kalian mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia, bagaimana? Apakah terancam punah? Karena sekarang tidak banyak yang memakai pakaian adat tersebut. Diskusikan dengan temanmu. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Bacakan hasilnya tadi di depan bapak atau ibumu di rumah. Kemudian di antara kegiatan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia, apa yang dapat kalian lakukan segera? Dengan melestarikan bagaimana caranya supaya tidak punah. Silahkan ditulis jawabannya, difoto, dan dikirimkan kepada bapak ibu gurumu. Mari kita baca bersama. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut dengan limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk rumah atap Minangkabau. Penutup kepala ini disebut dengan tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Bahasa daerah kamu juga mengetahui bahwa ada pakaian adat di Indonesia. Selanjutnya, baju adat yang disebut dengan baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Perhatikan gambar ini. Itu adalah pakaian adat Minang. Sebagai pelengkap pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut dengan galang, kalung biasa disebut dengan dukuah. Sudah jelas ya anak-anak bagaimana keunikan dari pakaian adat Minang. Kemudian ibu meminta kalian menuliskan ide pokok dari setiap paragraf bacaan di atas. Paragraf ke-1, kedua, ketiga, 4, dan 5. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf tersebut dalam kolom berikut. Kemudian yang kedua, tuliskan informasi baru apa yang kalian dapatkan dari bacaan tadi. Ditulis dalam kolom di bawahnya.
Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah kalian. Kedua, setelah mengamati beberapa gambar pakaian adat, kalian mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat tersebut. Ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan tentang pentingnya melakukan tindakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca teks, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari bacaan teks tadi. Besok kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang kelima. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Anak-anak hebat, tetap semangat, salam sehat, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.